Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah kita, perubahan sosial. Di pertemuan kali ini, tanpa terasa kita sudah berada di pertemuan yang kelima, minggu yang kelima. Oke. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas suatu topik khusus mengenai salah satu faktor atau pendorong terhadap adanya perubahan sosial. Kita akan fokus pada apa yang disebut dengan modernisasi. Oke. Seperti Anda ketahui, salah satu faktor pendorong atau penyebab terjadinya perubahan sosial adalah modernisasi, atau dalam bahasa Inggris modernization. Oke. Apa itu modernisasi? Dan kira-kira faktor apa yang menyebabkan atau aspek apa dalam modernisasi yang menjadi pembawa atau pendorong perubahan sosial? Dan lalu apa dampaknya bagi masyarakat akan kita bahas pada slide ini. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan berbagi screen bagi Anda supaya kita lebih memahami topik kita di pertemuan kali ini. Oke. Oke. Perubahan sosial, minggu kelima, modernitas dan perubahan sosial. Oke. Saya akan mulai dengan pertanyaan sederhana, apa itu modernitas? Oke, dalam bahasa Inggris modernity. Oke. Kita akan mulai dengan penjelasan yang mendasar, dimulai dengan asal-usul katanya. Oke. Saya kira kalau kita memahami sebuah konsep akan lebih mudah kalau kita mengetahui asal-usul katanya. Modernity atau modernitas dalam bahasa kita itu berasal dari kata modern dalam ucapan bahasa kita ya. Itu merupakan kalau dalam bahasa Inggris merupakan adjektif atau kata sifat. Itu bukan asli Inggris tetapi berasal dari bahasa Latin kuno, modernus. Ya, gitu. Diambil dari bahasa Latin asalnya mode. Nah, yang belakangan kalau kita menyebut belakangan menjadi mode. Nah, kalau Anda misalnya sering dengar kata istilah mode, wah itu lagi mode pakaiannya. Nah, itu ada kaitannya dengan kata modern di situ. Jadi modern itu berasal dari istilah Latin mode atau modo, artinya apa? Just now atau reason atau present yang dilawankan dengan masa lalu. Oke. Jadi modo itu artinya atau mode artinya baru saja, baru atau saat ini. Jadi kalau kita dengar ada mode, istilah mode berarti menunjukkan sesuatu itu sedang baru saja muncul atau baru saja keluar, atau saat ini sedang terjadi. Itu namanya mode atau modo. Jadi modern itu merupakan kata sifat yang berarti saat ini, atau baru saja keluar, atau sedang terjadi saat ini. Itu namanya modern. Jadi modern itu merupakan kata sifat yang berarti sedang terjadi saat ini, atau paling mutakhir yang sedang terjadi saat ini, atau baru saja keluar. Nah, ada kaitannya dengan istilah lain. Dari sini muncul istilah modernity. Modernity itu artinya itu kalau dalam bentuk kata itu noun, kata benda. Oke, jadi dalam bahasa Indonesia menjadi modernitas ya. Oke. Apa itu modernity atau modernitas itu? Artinya adalah the quality of being modern. Nah, di kualitas seseorang atau Anda menjadi orang yang modern. Nah, jadi kalau keadaan Anda sedang modern, nah, Anda sedang berada Anda adalah sedang dalam modernitas. Atau sesuatu itu disebut modern, dalam keadaan modern disebut dalam keadaan modernitas. Jadi modernitas, modernity dalam bahasa Inggris, keadaan yang modern. Gitu. Nah, kalau modernitas itu sedang terjadi atau berlangsung dalam sesuatu dalam diri Anda atau dalam masyarakat, maka itu disebut modernization atau modernisasi dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau ada session atau modernisasi itu merupakan sebuah proses sedang terjadinya modern. Proses sedang menjadi modern. Itu namanya modernisasi. Oke, nah itu dalam secara bahasa. Tetapi dalam secara istilah dalam sosiologi misalnya, modernisasi dipahami sebagai the transformation from a traditional rural agrarian society to a schooler, urban or industrial society.
Nah, dalam konteks sosiologi, modernisasi itu adalah sebuah proses terjadinya perubahan sebuah masyarakat dari masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang modern. Dari masyarakat yang rural atau pedesaan menjadi masyarakat urban, perkotaan. Dari masyarakat yang agraria, masyarakat pertanian, ke masyarakat yang industri. Nah, itu yang disebut dengan modernisasi. Nah, kalau kita sekarang, saya kira proses modernisasi ini proses yang sedang terjadi dan kita alami sekarang ini. Dan Anda sekarang yang sedang kuliah di kota, misalnya di Bandung, Anda keluar dari kampung Anda sudah bagian dari proses modernisasi ini. Anda juga melihat terjadi modernisasi di kampung Anda, apalagi bahwa orang-orang kota, orang-orang desa sedang mengalami modernisasi, mereka sudah banyak meninggalkan pertanian, beralih kepada industri, industri mulai masuk ke desa Anda dan sebagainya, itu bagian dari proses modernisasi. Jadi modernisasi adalah sebuah proses transformasi atau perubahan dalam masyarakat, dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, dari masyarakat urban, dari masyarakat rural, pedesaan ke masyarakat urban, perkotaan, dari masyarakat agraria, pertanian kepada masyarakat industri. Itu adalah definisi atau pemahaman modernisasi dalam sosiologi, ya. Oke, nah biasanya modernisasi ini melibatkan spesialisasi dalam pekerjaan. Kalau dalam masyarakat modern kan pekerjaan itu berspesialisasi. Nah, kalau beda dalam masyarakat pedesaan, pekerjaan itu tidak terlalu spesialis, ada tidak spesialisasi pekerjaan. Oke, seperti. Dan yang ciri-ciri khas berikutnya dari masyarakat dan modernisasi adalah technologically driven society. Nah, masyarakat yang tergantung atau didorong kehidupannya mereka itu oleh teknologi. Nah, ini yaitu definisi dari modernisasi. Oke. Oke, selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada Anda semacam secara ulasan historis mengenai modernitas. Secara historis atau secara sejarah, modernitas itu dibagi kepada 4 periode. Nah, saya merujuk kepada Marshall Bellman dan Peter Osborne mengenai periodisasi modernitas ini. Oke, periode pertama modernitas itu disebut dengan early modernity, modernitas awal, periode modernitas awal. Nah, modernitas awal ini terjadi pada abad ke-16 atau 1500 sampai 1780-an. Nah, ini disebut dengan periode modernitas awal. Jadi kurang lebih 200 tahun terjadi modernitas awal yang terjadi terutama di Barat. Ini kita merujuk kepada proses modernisasi di Barat ketika terjadi di mulai abad ke-16 1500-an sampai 1700. Kemudian periode kedua modernitas yaitu disebut modernitas klasik, classical modernity. Ini terjadi juga hampir sekitar 200 tahun 1780-an sampai 1900. Nah, ini yang disebut dengan masa modernitas klasik. Yang ketiga, periode modernitas akhir atau late modernity. Nah, ini terjadi sekitar 100 tahun yang lalu sampai sekarang nih kita sampai 1800-an, dari 1900 sampai 1989-an atau 90-an awal itu merupakan periode late modernity atau modernitas akhir. Nah, kurang lebih 100 tahun. Nah, sekarang kita memasuki tahun 2000-an. Nah, kita memasuki periode yang keempat dalam tahapan modernitas yang dikenal dengan istilah postmodernity atau postmodernitas dalam bahasa Indonesia. Nah, sejak 1990 sampai sekarang itu kita memasuki periode keempat modernitas yang disebut dengan postmodernity. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, kembali ke topik mata kuliah kita. Lalu pertanyaannya, kira-kira apa ya, ada apa dengan modernitas sehingga dia bisa menjadi salah satu faktor penting perubahan sosial? Oke, itu kan pertanyaan pentingnya ya. Anda mungkin bertanya, ada apa sih dengan modernitas sehingga dia menjadi faktor penting bagi terjadinya perubahan sosial contohnya dari masyarakat tradisional kepada masyarakat modern, dari pedesaan kepada perkotaan. Aspek-aspek apa yang membuat ada aspek apa di dalam modernitas yang membuat modernitas menjadi sebuah kekuatan besar yang mendorong terjadinya perubahan sosial? Oke. Nah,
Saya jawabannya adalah bahwa dalam modernitas, mengapa modernitas menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial? Karena di dalam modernitas itu sendiri ada aspek-aspek pembawa perubahan. Oke. Jadi dalam modernitas ada aspek-aspek pembawa perubahan sosial. Di sini saya akan menuju kepada salah satu sosiolog kontemporer berasal dari Inggris, Anthony Giddens, dari bukunya Conversation with Anthony Giddens. Ini ada wawancara dengan Anthony Giddens, Making Sense of Modernity tahun 1998. Oke, ternyata dalam modernitas itu menurut Giddens ada aspek-aspek yang membuat modernitas itu menjadi faktor pendorong perubahan sosial. Ada 3 aspek. Yang pertama, di dalam modernitas terdapat sikap atau pandangan tentang dunia. Tapi spesifik pandangannya bahwa dalam yang memandang dunia itu terbuka untuk transformasi oleh intervensi manusia. Jadi dalam modernitas itu ada sebuah paham, pandangan yang memandang bahwa dunia ini bisa dirubah oleh manusia itu sendiri. Manusia bisa melakukan intervensi terhadap dunia ini. Nah, yang sebelum ini harus dipahami dengan paham sebelumnya yang menganggap dunia ini, bumi ini, alam ini seolah-olah di luar jangkauan manusia. Itu dikuasai oleh kekuatan-kekuatan supranatural sehingga manusia tidak bisa menjangkau atau mengatur manusia. Oke. Nah, nanti saya di selanjutnya akan sebutkan apa-apa saja paham-paham ini yang menganggap dunia bisa diintervensi oleh manusia. Aspek kedua dalam modernitas yang membawa perubahan adalah bahwa dalam modernitas terdapat institusi ekonomi yang kompleks. Nah, ini berarti kita bicara tentang ekonomi. Yang pertama adalah paham atau pandangan. Yang kedua ada faktor ekonomi, ada aspek ekonomi yang membuat yang di dalam modernitas itu yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Apa saja itu? Saya sebutkan nanti akan jelaskan di slide berikutnya. Yang ketiga, institusi politik. Aspek ketiga dalam modernitas yang mendorong terjadinya perubahan sosial adalah adanya lembaga-lembaga politik yang lembaga ini memainkan peranan penting bagi perubahan sosial politik. Apa saja itu? Saya sampaikan di slide berikutnya ya. Nah, wujud paling nyata dari modernitas ini, nah, saya juga nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya, terjadinya yaitu adanya masyarakat modern. Jadi kalau kita bertanya apa wujud nyata dari modernitas ini, yaitu masyarakat modern. Yang lebih spesifik lagi, masyarakat industri atau peradaban industri, industrial society. Oke. Mari kita bahas secara spesifik aspek-aspek modernitas ini. Yang pertama, aspek modernitas yang pertama yang menyebabkan modernitas yang berkontribusi modernitas menjadi faktor pendorong perubahan sosial, yaitu bahwa dalam modernitas itu mengandung sikap dan pandangan tentang dunia, bahwa dunia itu terbuka untuk transformasi atau diintervensi oleh manusia. Apa saja sikap pandangan dunia ini? Yang pertama adalah rasionalisasi. Nah, dalam masyarakat modern itu terdapat ada suatu paham namanya rasionalisasi. Bahwa di sini masyarakat modern percaya bahwa akal itu atau rasio memiliki peranan penting bagi perubahan masyarakat. Bahwa alam ini semua bisa dipahami dengan akal. Nah, ini dipahami dalam bukunya, ya harus dipahami dalam konteks sebelumnya yang menganggap bahwa alam ini tidak bisa dipahami oleh akal. Ada kekuatan nasional yang melindungi, yang menutup sehingga akal manusia tidak bisa memahaminya. Nah, di sini muncul keunggulan rasio di atas ke dalam konteks Eropa adalah runtuhnya dogma-dogma Kristen dan dominasi gereja terhadap masyarakat Barat dan munculnya pencerahan atau Aufklärung atau Renaissance di negara-negara Barat, di mana rasio menjadi dominan. Paham yang kedua adalah antroposentrisme, yaitu paham yang menganggap bahwa manusia ini memiliki keunggulan. Manusia ini adalah pusat alam dunia ini, antroposentrisme. Ya, karena menjadi pusat, dia bisa mengatur dan mengendalikan alam ini. Oke. Yang ketiga adalah sains, bahwa masyarakat modern dalam modernitas itu terdapat sains bahwa apapun kebenaran itu berarti menentukan benar atau sesuatu adalah sains, adalah berdasarkan data kebenaran empiris, positivistik. Oke. Yang selanjutnya desekularisasi. Nah, dalam modernitas ada aspek ada namanya sekularisasi, pemisahan antara agama dari negara, negara dari agama. Bahwa negara tidak boleh bercampur tangan ibu agama, agama juga tidak boleh campur tangan urusan negara dan masyarakat. Developmentalism adalah paham berikutnya yang menganggap bahwa kalau salah satu-satunya cara masyarakat bisa berkembang dan maju mengalami modernitas harus
mengalami developmentalisme, pengembangan. Bahwa masyarakat ini bisa berkembang untuk bisa memperoleh tingkat kemajuan yang sempurna. Nah, selanjutnya idea of progress. Nah, dalam modernitas itu ada seperti gagasan-gagasan progress bahwa manusia itu untuk bisa menjadi manusia modern, kita harus punya ide selalu ide kemajuan, ide progress, tidak boleh ide kemunduran. Oke. Dan yang terakhir adalah paham individualism, yaitu paham bahwa kepentingan pribadi itu lebih penting daripada bahwa seseorang punya hak untuk mengembangkan dirinya, memperoleh tujuan-tujuan dalam hidupnya sendiri untuk pengembangan dirinya. Oke, disebut individualism di sini. Nah, gitu. Bahwa kepentingan pribadi, bahwa tujuan-tujuan pribadi itu harus patut dihargai supaya individu mengalami kemajuan yang luar biasa. Oke. Sekarang aspek modernitas kedua yang mendorong terjadinya perubahan sosial, yaitu institusi ekonomi yang kompleks, khususnya yang berkaitan dengan produksi, industri, dan ekonomi pasar. Nah, ini yang kedua. Aspek kedua dalam modernitas yang mendorong terjadinya perubahan sosial adalah karena di dalam modernitas itu terdapat institusi ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana produksi, industri, dan ekonomi pasar, yaitu berkaitan dengan industri dan ekonomi pasar. Apa saja? Kapitalisme. Nah, ini jelas. Anda tahu kapitalisme adalah salah satu unsur penting dari modernitas itu sendiri. Orang-orang modern tidak mungkin bisa hidup tanpa paham kapitalisme. Ya. Kapitalisme adalah sebuah paham yang berpegang kepada kepemilikan pribadi dan mencari keuntungan untuk kepentingan perkembangan mereka sendiri. Kapitalisme, bagaimana kapital bisa diakumulasi untuk memperoleh keuntungan dan untuk dan menghargai kepentingan pemilikan pribadi. Mungkin dengan gampang profit sebanyak-banyaknya dengan kapital yang sedikit. Yang kedua adalah paham unsur sosialisme, ya gitu, bahwa kalau yang kedua ini bahwa kepentingan pribadi tidak boleh menghilangkan, atau negara mesti memperhatikan kepentingan umum juga selain kepentingan pribadi. Yang aspek unsur yang ketiga dari ini adalah industrialisasi. Ini penting. Nah, modernitas bisa punya perubahan yang sangat mempengaruhi perubahan sosial karena ada industrialisasi di sana. Industrialisasi adalah bagaimana sebuah komoditi diproduksi secara massal dengan menggunakan teknologi modern, dibuat untuk orang banyak dan dengan harga yang terjangkau. Siapa pelakunya? Yang kapitalis tadi. Dengan industrialisasi, berdasarkan diproduksi sebuah produk diproduksi secara massal dengan harga efeknya membuat akumulasi kapital bertambah bagi pemiliknya, tetapi masyarakat bisa memberi barang dengan banyak. Oke. Market. Nah, market itu pasar, bahwa market ini yang menjadi raja, bahwa ekonomi ini harus ditentukan oleh market atau pasar, tidak boleh ada intervensi negara, bahwa misalnya harga barang-barang itu diserahkan kepada pasar, terserah antara supply dan demand, antara penawaran dan permintaan, tidak boleh ada penetapan harga oleh negara. Lagi namanya itu market. Market menjadi unsur dominan dalam modernitas. Selanjutnya, aspek terakhir yang kedua ini adalah technological, artinya bahwa masyarakat modern itu dalam kehidupannya tidak terlepas dari teknologi. Kehidupan mereka sehari-hari dipengaruhi dan dikendalikan dan didorong oleh teknologi. Nah, teknologi merupakan adalah manifestasi dari ilmu yang dibuat secara praktis untuk kepentingan masyarakat modern. Nah, dalam masyarakat teknologi inilah yang mendorong masyarakat modern semakin maju, dan teknologi ini pula lah yang mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat. Oke. Contohnya misalnya teknologi yang paling gampang di dalam masyarakat tradisional, teknologi tidak terlalu memainkan peranan dalam kehidupan masyarakatnya. Mereka tergantung pada alam. Tetapi masyarakat modern tergantung kepada teknologi. Hidupnya tidak lepas dari teknologi. Contohnya Anda, kita semua, Anda sehari tidak bisa lepas dari handphone Anda, kan, dari smartphone Anda. Paling hanya beberapa menit Anda tinggal sudah buka lagi smartphone Anda, ngecek WA dan sebagainya, gitu kan? Ya, oke. Terakhir, aspek modernitas yang ketiga adalah lembaga atau institusi politik. Nah, institusi politik ini
adalah unsur atau aspek modernitas yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Apa saja itu? Adanya nation state atau negara bangsa. Di dalam masyarakat, di dalam modernitas itu kita mengenal adanya pendirian negara bangsa. Negara bangsa itu artinya negara-negara yang berdiri sendiri dengan berdasarkan pengakuan akan adanya satu bangsa. Nah, itu. Negara yang berdiri sendiri dengan berdasarkan adanya pengakuan satu bangsa. Nah, seperti ini, misalnya orang Inggris, itu adalah negara bangsa, nation state, karena itu menjadi negara karena didasari pengakuan bahwa mereka orang Inggris, bangsa Inggris. Indonesia sekarang menjadi negara bangsa karena kita menjadi negara karena ada pengakuan, kepercayaan, keyakinan bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Itu namanya negara bangsa. Nah, negara bangsa ini khas zaman modern, tidak ada di zaman pra-modern. Di zaman dulu, zaman klasik, tidak ada negara bangsa. Semua tidak ada batas-batas negara. Nah, dalam negara modern ini, negara bangsa ini ada batas-batas negara, kan? Salah satu ciri negara bangsa adalah batas-batas negara. Karena itu ada namanya paspor. Kalau Anda pergi ke luar negara lain, Anda tidak bisa pergi ke negara lain tanpa paspor, misalnya. Nah, ini salah satu adanya dampak dari negara bangsa. Zaman dulu mungkin ketika negara bangsa tidak bisa, Anda bisa masuk ke mana saja negara tanpa ada perlu paspor dan izin. Yang kedua, lembaga politik sebagai salah aspek modernitas selanjutnya adalah namanya ada demokrasi. Nah, demokrasi ini adalah salah satu ciri penting dari modernitas itu sendiri. Masyarakat modern sekarang ini hidup secara politik kebanyakannya menggunakan sistem politik demokrasi. Nah, demokrasi ini di mana masyarakat memiliki peranan penting dan diberi peluang untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, ini berbeda dengan masyarakat pra-modern di mana masyarakat tidak punya kekuatan untuk mengatur dirinya sendiri, tapi diserahkan kepada raja, tuan raja, aristokrat, bangsawan dan sebagainya. Nah, di zaman pada periode modernis ini, demokrasi menjadi salah satu institusi politik yang dominan, ya, terlepas dari kelemahan modernitas itu sendiri. Negara kita adalah negara Indonesia, negara bangsa Indonesia, dan kita menganut paham politik demokrasi. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, setelah kita mengenal aspek-aspek modernitas, apa dampak dari modernitas itu bagi perubahan sosial? Nah, ini kan pertanyaan selanjutnya bagi kita semua dalam topik kuliah kita hari ini. Setelah kita mengetahui ada tiga aspek modernitas yang membawa perubahan sosial, lalu apa sih dampak yang diakibatkan oleh perubahan sosial oleh modernitas itu? Oke, jawabannya secara singkat saya katakan, dampak perubahan modernitas itu terlihat atau terdapat pada adanya perubahan struktur sosial. Modernitas menimbulkan perubahan sosial pada aspek struktur sosial. Oke. Yang kedua, modernitas mengakibatkan perubahan sosial pada aspek agency atau individual. Ya. Jadi antara dua hal ini itu aspek struktural dan aspek agency individual dipengaruhi oleh adanya modernitas. Oke. Oke, saya ingin spesifik penjelasan yang barusan saya katakan mengenai dampak modernitas bagi perubahan masyarakat. Nah, saya ingin jelaskan kepada Anda perbedaan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern yang diakibatkan oleh modernitas. Perubahan apa saja yang terjadi, ya. Di perubahan masyarakat modern dari tradisional ke modern. Oke. Nah, perbandingannya, satu masyarakat tradisional, kedua masyarakat modern. Misalnya kita lihat dari pertama aspek ekonomi, ya, aspek perubahannya aspek ekonomi. Aspek perubahannya dari segi ekonomi pada masyarakat modern itu kan dulunya begini, masyarakat modern itu dulu dari segi ekonominya, mereka memproduksi kebutuhan mereka untuk dipakai mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mereka menanam padi untuk mereka konsumsi sendiri, mereka menanam singkong untuk gunakan sendiri, kan, gitu kan. Nah, jadi mereka memproduksi kebutuhan pangannya untuk kebutuhan mereka sendiri. Tetapi dalam masyarakat modern memproduksi pangan bukan untuk hanya dikonsumsi sendiri, tetapi juga untuk mencari keuntungan dan pertumbuhan mereka sendiri. Maka adanya namanya komersialisasi. Agar kalau kita masih lihat misalnya di masyarakat adat di kita di namanya kampung adat di Cipta Rasa di Sukabumi, mereka tidak menjual padi mereka, hanya boleh dikonsumsi oleh mereka sendiri. Nah, gitu. Itu salah satu ciri masyarakat tradisional. Tapi masyarakat kita modern ini, petani sekarang banyak yang menjual padi mereka. Karena apa?
Selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka, pangan diproduksi untuk mencari keuntungan. Oke. Dalam aspek pembagian kerja di masyarakat modern itu sangat sederhana kan, ya, sederhana sekali. Orang dibagi pembagian kerja itu berdasarkan apa itu jenis kelamin atau umur. Ibu-ibu itu bekerja misalkan di rumah, bapak-bapak bekerja di sawah gitu kan, atau di kebun. Itu kan berdasarkan seperti itu. Atau anak-anak hanya membantu ya pekerjaan yang kecil, yang berat-berat dibuang oleh bapak. Tapi dalam masyarakat modern pembagian kerja itu tidak sesimpel itu. Ada spesialisasi pekerjaan, ada diferensiasi pekerjaan dan sebagainya. Skill Anda menentukan pekerjaan Anda. Misalnya di pabrik saja ada bagian produksi, ada bagian packing, ada bagian penjualan dan sebagainya. Gitu kan itu ada namanya spesialisasi dan diferensiasi pekerjaan. Juga masyarakat dalam dasar masyarakat lama itu mereka dalam ekonomi adalah gotong royong. Nah, sementara masyarakat kota modern sudah tidak lagi hampir tidak ada gotong royong, mereka bersikap individualistik. Oke. Konsumsi mereka untuk kebutuhan dasar. Nah, tapi masyarakat kota untuk kebutuhan konsumerisme. Oke, gitu. Kita lihat aspek perubahan lainnya, ada segi budaya. Nah, orang-orang masyarakat modern, orang-orang masyarakat tradisional, mereka mengakumulasi kekayaan mereka. Tetapi untuk dibagikan kembali kepada orang-orang di sekitar, misalnya kepada orang-orang masyarakat di sekitar mereka. Oke. Tetapi orang-orang masa modern, mereka mengakumulasi kekayaan untuk dimiliki sendiri. Oke. Ada akumulasi untuk kebutuhan pribadi, kepentingan pribadi. Dalam masyarakat tradisional, barang itu dimiliki secara kolektif, maka ada namanya lumbung gitu kan. Nah, tapi di masyarakat modern tidak ada kepemilikan bersama, semua memiliki kepemilikan pribadi. Oke, itu oke. Dari segi faktor ini. Dari ekologi budaya misalnya, orang-orang masyarakat modern itu mereka memproduksi kebutuhan mereka dengan memperhatikan alam. Mereka menanam padi, menanam padi, tapi mereka tidak berani merusak alam, tidak berani merusak tanahnya, airnya, sungainya, tidak berani memendang pohon, dan sebagainya. Tapi masyarakat modern, mereka tidak peduli itu, mereka misalnya menanam sawit, ya, untuk kepentingan mereka sendiri, hutannya dibabat, kayu-kayunya ditebangin untuk menanam sawit. Nah, mereka tidak peduli terhadap kepentingan ekologi. Oke. Nah, itu ada perubahan dengan masyarakat dari segi bagaimana mereka dari segi ekologi budayanya. Orang masyarakat tradisional, mereka menghormati alam, walaupun untuk kepentingan konsumsi mereka, tapi masyarakat modern, mereka nggak peduli lagi kepentingan lingkungan, yang penting produksi mereka banyak. Nah, gitu ya. Oke. Oke. Nah, dalam masyarakat modern tuh, dalam masyarakat tradisional ada namanya tanah adat, ya kan? Tanah yang milik bersama dan tidak boleh ditebang, tidak boleh dirusak. Tapi dalam masyarakat modern mana ada masyarakat memiliki tanah adat ya? Tidak semua tidak lagi sakral gitu. Sehingga terjadi perusakan sosial, perusakan alam karena perubahan pola atau pola hidup masyarakat ke masyarakat modern. Dari aspek politik, nah orang-orang masyarakat tradisional itu mereka kekuasaannya sangat simpel ya, hierarkinya sangat simpel, tidak ada birokrasi dan sebagainya. Oke, tapi di dalam masyarakat modern ada hierarkinya berbelit-belit dan ada birokrasi gitu. Oke, pada dasarnya masyarakat modern itu adalah demokratis. Oke. Tapi dengan perkembangan dalam masyarakat modern, demokrasi yang berkembang, tapi pada kasus tertentu justru yang berkuasa adalah oligarki, kelompok tertentu yang mengendalikan ekonomi kita. Kalau ada kelompok yang mengendalikan ekonomi kita, yang mengatur harga, itu adalah oligarki ya. Nah, kepentingan publik itu menjadi pegangan dalam kehidupan masyarakat tradisional, tapi dalam masyarakat modern, kepentingan pribadi dan publik itu harus. Kepentingan pribadi menjadi ada, tapi juga kepentingan publik juga ada. Jadi hampir harus seimbang. Gitu. Tetapi dalam masyarakat tradisional, hampir kepentingan pribadi itu hampir nggak ada ya. Oke. Kemudian dalam masalah tradisional, dalam masalah solidaritas, nah seperti Anda ketahui dalam masalah itu kohesi sosialnya sangat kuat. Oke. Solidaritas sangat kuat karena mereka memiliki kesamaan budaya, kesamaan bahasa dan sebagainya. Tapi masyarakat modern, kohesi sosialnya itu renggang. Ini yang diamati oleh ini Durkheim, oleh Weber bisa dalam kajiannya tentang bunuh diri. Dalam masyarakat modern itu karena ikatan sosialnya rendah, maka terjadi kasus bunuh diri yang meningkat. Nah,
faktor-faktor jarang terjadi kasus bunuh diri di masyarakat tradisional karena ikatan kesosialnya sangat kuat. Tapi di masyarakat kota karena lemahnya ikatan sosialnya, kohesinya lemah, maka orang yang punya masalah tidak punya dukungan sosialnya, akhirnya mereka melakukan bunuh diri. Yang terakhir dari aspek gaya hidup, masyarakat tradisional lebih banyak santai. Mereka hidupnya banyak waktu, hidupnya nyantai, menikmati hidup karena banyak waktu. Mungkin mereka di rumah pergi dari pagi-pagi subuh-subuh ke kebun atau ke sawah mereka, tapi zuhur siang hari mereka sudah balik nyantai, malam juga nyantai gitu kan lebih banyak waktu. Tapi ini berubah ketika masyarakat menjadi masyarakat modern. Sebaliknya masyarakat modern merasa nih waktunya sedikit banget, waktunya habis untuk bekerja. Mereka merasa sedikit waktu, bahkan mereka menganggap karena waktu adalah uang, ya, seperti itu. Nah, masyarakat tradisional, persoalan lainnya itu fokus kepada persoalan spiritual. Agama menjadi kuat di sana, baik agama yang established atau non established, agama yang resmi diakui atau yang tidak resmi diakui oleh negara. Jadi spiritualitas itu sangat dominan di masyarakat tradisional. Apa-apa pasti ada kaitannya dengan unsur-unsur agami, unsur-unsur kepercayaan, unsur-unsur spiritual. Tapi dalam masyarakat modern tidak, itu kepercayaan tentang spiritualitas semakin berkurang. Mereka karena berubah menjadi masyarakat yang sekuler. Nah, berarti memang betul sekarang di masyarakat modern muncul kembali spiritualitas modern ada betul. Tapi secara umum masyarakat modern sudah abai terhadap faktor-faktor spiritualitas. Oke, nah hiburan dalam segi aspek hiburan nih ya, orang tradisional itu mereka bisa menghibur dirinya sendiri. Mereka punya kesenian sendiri, budaya sendiri, mereka bisa menghibur dirinya sendiri. Misalnya menciptakan nyanyian-nyanyian sendiri, seni-seni sendiri gitu kan. Nah, kita masih mengenal dalam orang Sunda ada mengenal misalnya apa itu kesenian wayang golek misalnya, kita bisa masyarakat itu berasal dari masyarakat sendiri kesenian. Tapi masyarakat modern itu kesenian itu datang dari luar. Oke, iya. Ada kan orang-orang spesialis di bidang hiburan, sehingga misalnya di film, kita kan mendapat film itu kan tidak bisa dilakukan oleh orang banyak. Produksi film masyarakat modern itu yang kita tonton sekarang ini adalah hasil orang-orang spesialis. Tidak bisa kita semua melakukan itu, oke? Karena itu hiburan di masyarakat modern itu diciptakan oleh orang-orang spesialis, orang-orang yang punya pekerjaan khusus menciptakan hiburan bagi masyarakat. Oke, oke. Oke. Itulah penjelasan saya secara global bagaimana modernitas itu merupakan salah satu faktor penting terjadinya perubahan sosial. Mengapa itu terjadi? Karena di dalam modernitas itu terkandung aspek-aspek yang mendorong terjadi perubahan sosial. Yang pertama ada paham atau ide yang menganggap bahwa alam ini, dunia ini bisa diintervensi oleh manusia. Yang kedua adalah ada lembaga-lembaga ekonomi yang berkontribusi bagi perubahan sosial masyarakat. Yang ketiga adalah bahwa di dalam modernitas ada aspek lembaga-lembaga politik yang mendorong terjadinya perubahan sosial dalam bidang politik dengan munculnya demokrasi dan negara bangsa. Oke. Itulah faktor-faktor, itulah penjelasan itulah aspek-aspek yang menjelaskan mengapa modernitas menjadi salah satu faktor utama terjadinya perubahan sosial dan sekarang kita berada dalam masyarakat modern dan kita semua sekarang memasuki proses modernisasi. Kita sekarang tidak bisa menghindar dari proses modernisasi ini dan kita masyarakat Indonesia sedang beralih dari masyarakat tradisional kepada masyarakat modern. Banyak yang mulai meninggalkan agraria, masyarakat petani kepada masyarakat industri dan ini terjadi. Dan lama-lama ya mungkin sekitar wujudnya misalnya dalam bentuk urbanisasi. Hampir 50% penduduk di Indonesia ada tinggal di perkotaan. Oke, lama-lama desa itu akan hilang dan perubahan masif akan terjadi dalam perilaku, sikap dan pandangan masyarakat. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan sosial yang diakibatkan oleh adanya modernitas. Terima kasih, semoga Anda bisa menyimak dan memahami penjelasan saya dengan baik. Bila Anda ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom pertanyaannya. Bila Anda ada komentar, silakan sampaikan pula untuk berbagi kepada audiens yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.